Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Hari ini aku mau bikin keripik dari kentang. Selain crispy, ini juga cara bikinnya simple dan mudah banget. Cuma 2 bahan dan juga di sini aku tambahkan bubuk nori ini biar lebih enak aja. Selain itu di video ini juga aku mau nge-review satu alat yang bener-bener penting banget buat di dapur. Jadi kali ini aku sekalian mau nge-review pisau milenial anti tumpul seumur hidup. Wah, kok bisa disebut seperti itu ya? Yang penasaran pisaunya seperti apa? Tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa bantu subscribe channel aku ya. Seperti di awal video tadi udah aku bilang, kalau hari ini juga aku mau nge-review pisau. Nah, pisau ini menurut aku salah satu alat yang wajib ada di dapur saat kita masak. Sebenarnya aku gunakan beberapa merek, tapi yang sekarang mau aku share ini merek dari Wildside dan ini aku belinya di Ace Hardware dengan harga 167.000. Kenapa aku bilang ini tuh pisau milenial anti tumpul seumur hidup? Nanti aku jelaskan lebih lanjut. Di sini juga dituliskan kalau ini tuh ada garansi 5 tahun, Australian design. Jangan diragukan lagi. Dan ini tuh blade safety lock, ada safety locknya. Sekarang kita akan lihat dulu seperti apa pisaunya ini. Nah, cara bukanya ini dari belakangnya seperti ini. Nah, kalau kita beli pisau ini tuh kita dapat 2 barang. Jadi yang pertama kita dapatkan pisaunya ini ukurannya 15 cm, bahannya stainless steel dan cukup lumayan tebal. Dan untuk yang satunya ini sarungnya. Nah, di sarungnya ini udah merangkap ada alat untuk pengasah si pisaunya ini biar tetap tajam. Jadi kalau kita keluar masukkan itu dia ini akan mengasah sendiri. Nah, dia ada di dalam. Nah, ini tanda panah ini untuk menentukan harus menghadap mana si pisaunya ini, karena disitulah bagian pengasahnya. Nah, untuk pisaunya ini lumayan tajam banget kalau menurut aku dan tebel di bagian atasnya. Nah, lubangnya ini untuk safety locknya nanti. Nah, sekarang aku mau kasih contoh cara memasukkan pisaunya. Nah, jadi tinggal dimasukkan seperti ini aja. Nah, kalau udah klik itu berarti tombol safety locknya ini udah berfungsi dan gak bisa keluar lagi. Nah, untuk mengeluarkannya itu caranya cukup ditekan aja. Nah, ditekan seperti ini. Nah, ini dia dengan mudah keluar. Tapi kalau misalkan udah klik di dalam seperti ini, nah kalau kita nggak pencet tombolnya itu nggak bisa keluar. Nah, seperti ini. Untuk handle-nya sendiri menurut aku di sini ini cukup kokoh banget. Sekarang aku mau coba untuk potong sayuran. Nah, salah satunya kol ini. Nah, kol yang tebel aja bisa dipotong dengan mudahnya. Ini menandakan dia memang tajam. Jadi nggak perlu aku contohkan lagi untuk potong sayuran yang lain. Gak tahu kenapa, selain tajamnya ini aku juga suka sama pisau ini tuh karena desainnya ini kelihatan mewah. Jadi mirip sama pisau-pisau mahal yang pernah aku lihat. Nah, sekarang aku mau kupas mangga dan aku nggak mau rugi. Jadi mangganya ini jangan sampai dagingnya ini terbuang banyak. Jadi aku kupas tipis banget dan pakai pisau ini tuh bisa loh. Nah, ini dia hasilnya. Gimana kalau menurut kalian? Di kertasnya ini tertulis selain untuk cutting ini juga bisa untuk slicing. Jadi aku tuh biasanya suka bikin yakiniku atau juga suka bikin barbecue ala Korea. Nah, biasanya aku keraskan dulu dagingnya ini di freezer
Lalu biasanya baru aku slice seperti ini. Nah, ternyata dengan pisau ini jadi lebih mudah loh. Tuh, hasilnya aja tipis banget seperti ini, hasilnya sempurna kalau menurut aku. Nah, sekarang aku mau coba untuk potong ikan, karena ikan ini tulangnya agak besar-besar. Jadi aku mau kasih contoh, mau kasih lihat ke kalian seberapa tajamnya pisau ini. Nah, cukup pakai tenaga sedikit aja, dia udah bisa terpotong. Nah, kemarin juga aku coba untuk potong-potong ayam, ini juga bisa banget loh. Nah, tuh hasilnya juga rapi banget. Nah, kalau misalkan pas kita pakai ini tuh udah mulai tumpul, kalian bisa tinggal masukkan lagi aja ke sarungnya atau ke wadahnya yang tadi, lalu keluarkan lagi, dan itu udah mengasah atau udah mempertajam lagi loh. Jadi kalau misalkan kalian merasa ini udah agak tumpul, jadi tinggal dikeluar masukkan aja di wadahnya. Nah, ini tuh udah mengasah sendiri atau udah mempertajam sendiri. Tapi ingat, untuk memasukkan pisau ini ke dalam wadahnya, tombol safety locknya jangan ditekan karena itu akan bikin rusak. Dan sekarang aku mau coba slice almond, karena biasanya agak sulit men-slice almond ini. Jadi kalau pakai pisau ini udah cukup bisa membantu. Dan jangan lupa, kalau kalian udah gunakan pisau ini, cuci terlebih dahulu, lalu keringkan pakai tisu, baru bisa kita masukkan ke dalam wadahnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, sekarang aku lagi slice atau lagi potong-potong kentang dengan tipis. Ini untuk bikin keripik kentang. Nah, biasanya kalau aku bikin keripik kentang itu nggak bisa dengan pisau-pisau yang lain, karena biasa hasilnya nggak merata dan tebal. Nah, kalau dengan pisau ini aku bisa bikin lebih tipis seperti ini. Step pertama, setelah dipotong kita tambahkan air. Sebenarnya ini bisa lebih tipis ya, tapi aku kasih tahu dengan ketebalan segini aja bisa crispy. Lalu tambahkan garam, aduk sampai merata, lalu diamkan sekitar 10-15 menit. Nah, ini udah 15 menit, udah aku buang airnya. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Diaduk sampai benar-benar merata. Nah, biar setiap lembarnya ini tertutup sama tepung maizena, tapi jangan terlalu tebal tepung maizenanya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu siapkan minyak, panaskan dengan api sedang aja. Masukkan kentangnya. Lalu masak sampai setengah matang aja. Nah, kira-kira seperti ini, kita angkat terlebih dahulu. Lalu naikkan volume panas kompornya. Ini jadi api besar. Nah, setelah terlihat lebih panas seperti ini, bisa kita masukkan kembali kentang yang tadi udah setengah matang. Nah, ini tuh biar kentangnya crispy, triksnya itu seperti ini.
Jadi kalau dia udah setengah mateng, udah agak dingin lagi sedikit, kita masukkan ke dalam minyak yang lebih panas, itu akan bikin dia lebih crispy. Nah, ini udah cukup, kita angkat lalu tiriskan. Setelah ditiriskan, di sini aku mau tambahkan rumput laut bubuk atau ini nori original, rasa nori original. Boleh kalian pakai merek apa aja, atau juga bisa dengan rasa keju, barbecue yang penambah rasa itu, boleh juga. Lalu aduk sampai merata seperti ini, cukup digoyang-goyangkan aja. Nah, cukup deh, ini udah bisa dinikmatin. Teman, mudah banget kan cara bikin keripiknya? Dan buat kalian yang lagi cari pisau, mudah-mudahan ini jadi rekomendasi buat kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah tonton videonya, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya.